mungkin bisa saja masyarakat itu dengan kondisi itu ada sedikit desak-desakan dan sebagainya. Sehingga untuk kondisi ini beberapa saat alhamdulillah berhasil dikendalikan oleh petugas. Namun yang tidak diharapkan adalah terjadinya proses pembakaran kendaraan-kendaraan petugas. Jadi pembakaran petugas itu tercatat ada 3 kendaraan yang dibakar dan selebihnya itu ada 18 itu rusak ya, dilempar batu dan sebagainya. Artinya dilakukan pengrusakan. Ini adalah kendaraan-kendaraan dinas negara yang dibeli oleh uang rakyat juga ya. Jadi bukan uang yang dibeli dari uang pribadi, tapi uang rakyat Indonesia untuk membekali para petugas untuk berdinas. Beberapa hal yang dibakar adalah contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh-contoh kebakaran. Contoh-contoh yang dirusak ada kendaraan TNI juga ya. Itu ini jenis ekstril ya. Ini adalah yang di TKP ya, yang berhasil kita himpun ya. Kemudian juga kendaraan juga ini juga kena pelemparan. Kemudian ada juga tindakan-tindakan yang mengakibatkan luka-luka petugas kita itu. Anggota kita yang terluka ini ada 8 semua. Anggota Polri dan TNI. Ini contoh yang bagaimana dahsyatnya itu serangan-serangan dari para pengunjuk rasa yang anarkis itu ya. Ini juga tugas yang bagian wajahnya hampir hancur itu, wajahnya sebelah kanan ini yang diselamatkan oleh rekan-rekannya. Jadi ini sangat disayangkan sekali kegiatan-kegiatan ini berakhir dengan. Sedangkan ini adalah kendaraan angkutan pasukan yang juga dibakar. Jadi dari 21 kendaraan yang dirusak, 3 dibakar. Yang 21 itu 3 dibakar. Termasuk dari kendaraan-kendaraan dari pejabat dari TNI juga yang dibakar. Inilah contoh-contoh hal-hal yang tentu sangat disayangkan dalam proses unjuk rasa yang tadinya inginnya damai, tapi ternyata dilaksanakan dengan cara-cara yang demikian. Pada kesempatan tadi malam juga ada saat ini yang masih diperiksa, yang kita juga terkait sebagai provokator. Jumlahnya ada 10 yang masih diperiksa hari ini. Jadi usianya ada yang 16 tahun, 38 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 17 tahun, 25 tahun, 24 tahun. Mereka berlatar belakang dari orang-orang yang ada dari daerah ya. Jadi ada dari NTB ya. Jadi ada dari juga luar Jakarta, di berbagai daerah di Pulau Jawa yang sepertinya bisa jadi mereka adalah juga pendatang yang bersama-sama hadir di tempat unjuk rasa kemarin. Jadi mereka masih diambil keterangan hari ini. Jadi keterangan status hukumnya nanti dilihat 1 kali 24 jam apakah ada unsur pidana dalam tidak. Kita berterima kasih juga tentu di samping itu kepada seluruh ambulans yang telah berusaha untuk meredam. Jadi kami lihat ada kelompok yang memang ingin damai. Tetapi inilah bukti bahwa ada kelompok yang ingin rusuh. Jadi kalau orang ingin damai itu tidak mungkin yang bersangkutan antara lain melakukan aksi-aksi seperti ini. Nah ini kan bajunya juga kelihatan apakah ini kaitan dari kelompok-kelompok ulama atau tidak dan sebagainya. Ini bisa dilihat sendiri oleh publik. Mungkin rekan-rekan juga punya rekaman dari hasil pemantauan kemarin dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak ada tembakan yang diberikan oleh petugas. Yang adalah pelontaran gas air mata. Ada yang memang dirawat di rumah sakit Budi Kemuliaan, tercatat ada 160 itu karena kaitan masalah gas air mata. Gas air mata itu sangat sering, saya juga tidak kuat menahan itu ya, jadi wajar itu ya. Untuk dirawat tetapi rawat jalan. Demikian juga dari anggota kepolisian, tidak kurang dari yang tadi luka-luka itu, total itu ada 100 dirawat. Jadi ada 79 anggota, itu ada yang di luar perawat inap itu yang tadi saya sampaikan ada rawat jalan ya. Kemudian juga di RSPAD ada 2 juga anggota kita. Kemudian juga dari TNI ada 5 dan ada petugas damkar juga ada 1. Sedangkan informasi adanya yang meninggal dunia
yang itu adalah meninggal dunia informasi dikarenakan sebelumnya telah merupakan penderita asma sakit. Itu di rumah sakit ya, di RSPAD. Nah, ini nanti sedang kita cari tahu bagaimana proses, di mana titik awalnya. Tetapi ini tercatat ya, memang benar ada satu orang, tetapi itu di rumah sakit dikarenakan informasi sebelumnya adalah berkaitan dengan penyakit yang diderita sebelumnya. Kemudian berkaitan dengan situasi yang terjadi di luar Batang. Nah, di luar Batang itu, jadi setelah terjadi pembubaran di lokasi Jalan Merdeka Barat, kemudian berkembang aksi-aksi anarkis di luar Batang. Antara lain melakukan penjarahan, di mana penjarahan itu ada sebuah minimarket ya, ini Alfamart yang di jalan ya, dan mereka tidak bagian daripada pengunjuk rasa yang di Jalan Merdeka Barat atau di depan Monas atau di depan istana. Jadi ini di luar. Ini kita lihat murni kriminal. Jadi dari peristiwa ini hari ini masih diperiksa ada 15. Apakah nanti jadi tersangka semua, kita lihat hasil pemeriksaan. Jadi jelas ini murni kriminal, ingin memanfaatkan situasi dengan melakukan berusaha untuk menjaga. Tapi untuk satuan kita, Polri dan TNI yang ada di sana berhasil meredam semua, tidak menjalar kemana-mana. Walaupun aksi mereka mengganggu, sangat mengganggu para pelintas jalan yang mereka ingin mengganggu juga. Ada yang ingin berusaha merusak kendaraan yang lewat dan sebagainya. Tapi berhasil diselesaikan oleh petugas kita di sana. Jadi ini ada 15 yang saat ini status hukumnya menunggu 1 kali 24 jam untuk didengar keterangan. Kemudian kita tahu bahwa dinamika yang terjadi di kantor DPR RI, kita tentu telah menjelaskan tidak dibenarkan untuk masyarakat bermalam di kantor DPR RI, dan alhamdulillah sudah ada pertemuan dengan unsur pimpinan. Tadi malam semua aspirasi sudah diterima, kami dengar itu sampai dini hari baru selesai, pukul 3:30, dan petugas kita di sana juga sama-sama menjaga. Dan kita terima kasih tadi malam setelah diterima oleh unsur pimpinan, antara lain ada Ketua MPR RI, ada unsur dari Komisi 3 DPR RI, yang artinya sudah menyerap informasi yang ingin mereka sampaikan. Termasuk juga di sana hadir adalah para kiai yang juga melaksanakan pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden. Kami lihat tercatat juga ikut hadir di gedung DPR RI untuk menyampaikan bersama dengan perwakilan lainnya. Itu sudah diterima. Jadi proses penyampaian aspirasi tentunya sudah diberikan peluang-peluang. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada saluran yang dihalang-halangi. Semua berjalan. Cuma memang dalam proses unjuk rasa ini tentu dengan pelibatan masyarakat yang sedemikian besar, ini menjadi riskan dengan adanya agenda-agenda lain, tujuan-tujuan yang seperti tadi kami pertunjukkan, yang tentunya jauh dari sekedar ingin menyampaikan aspirasi, tapi yang ada adalah ingin melakukan aksi-aksi destruktif. Hal ini terus kita selalu wanti-wanti, bukan mengada-ada. Jadi dalam setiap momen unjuk rasa itu selalu ada hal-hal yang seperti ini. Jadi kepada semua lapisan masyarakat, apabila ada himbauan kepolisian, itu bukan berarti kita menuduh, menduga-duga, tapi semua kita berdasarkan pengalaman. Di era reformasi ini tentu kegiatan unjuk rasa ini adalah bagian dari hal yang lumrah dan biasa, dan itu juga kita laksanakan dengan cara melakukan pengamanan. Jadi pendekatan pelayanan dalam pengawalan kegiatan unjuk rasa. Yang terpenting hak dan kewajiban warga masyarakat inilah yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai menganggap bahwa kebebasan itu adalah bebas yang sebebas-bebasnya, bebas yang tanpa batas. Tentu tidak demikian makna daripada negara demokrasi itu. Demokrasi tetap mengindahkan nilai-nilai hukum, nilai-nilai adat budaya bangsa yang tentu harus kita perhatikan bersama. Yang tidak mungkin setiap orang itu dapat melakukan aksi tanpa memperhatikan nilai-nilai hukum, nilai-nilai moral dan etika yang tentunya ini bisa menjadi presiden buruk bagi para negara bangsa kita. Itu rekan-rekan kira-kira hari ini saya ajak Pak Awi juga dari Polda Metro Jaya biar kita satu suara ya. Artinya apa yang dijelaskan oleh Pak Awi nanti tidak lepas dari apa yang kita jelaskan kepada rekan-rekan. Jadi tentu kita berharap kepada masyarakat tetap tenang, aktivitas seperti biasa, normal. Kemudian kepada para mereka yang ingin terlihat anarkis, destruktif, hentikan niat itu. Karena nanti tentu akan kembali istilahnya itu akan terjadinya hal-hal yang tidak baik bagi pendidikan bagi masyarakat kita. Upaya-upaya penyampaian aspirasi telah dilaksanakan, tinggal tentu bagaimana sama-sama silahkan dimonitor, dilihat proses hukum yang menjadi aspirasi warga masyarakat. Dalam hal itulah tentu polisian sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia,
kepada Bapak Panglima TNI tentunya juga telah membantu ya pelaksanaan tugas kepolisian bersama juga dengan usul dari pemerintah daerah yang ada. Oleh karena itu tekad kita adalah bagaimana tetap menjaga nilai-nilai demokrasi berjalan, tapi juga untuk hak masyarakat. Upaya-upaya untuk menimbulkan, menyampaikan, menyalurkan aspirasi secara bermartabat ini bisa kita laksanakan, kita implementasikan dengan sebaik-baiknya di negara kita. Itu saja rekan-rekan hari ini yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau penangkapan yang berkaitan dengan provokator ya, terakhir ini yang tercatat 10, penjarahan itu 15. Jadi kalau yang 15 itu di luar Bataan, penjaringan Jakarta Utara, kalau provokator yang diamankan pada saat unjuk rasa itu adalah yang terjadi umumnya di Jalan Merdeka. Gitu ya Pak ya? Itu tadi pemirsa bagaimana konferensi pers yang disampaikan oleh Irjen Pol Boy Raffi Amar di Mabes Polri. Kita akan preview informasi kemarin